Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi hanya di angka 5%. Kemungkinan terjadinya resesi ini semakin besar. Sedia payung sebelum resesi. Kalau ekonomi Indonesia kena resesi, ngaruhnya apa sih ke kita? Berita mengenai resesi akhir-akhir ini menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Sebenarnya apa sih resesi itu? Resesi merupakan pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Kenapa sih takut resesi? Karena ada banyak dampak dari resesi. Di antaranya, biaya hidup yang semakin tinggi. Sejumlah harga bahan pokok seperti cabai keriting merah, cabai rawit, bawang, dan telur naik pada awal bulan Juni ini. Kenaikan harga bahan pokok disebabkan oleh sejumlah faktor baik dari situasi global ataupun di dalam negeri yang membuat rantai pasok terganggu. Pengangguran meningkat. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka usia 15 hingga 29 tahun naik menjadi 2,18%. Suku bunga meningkat. Bank Indonesia agresif menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 4,25% pada September 2022. Posisi ini merupakan yang tertinggi dalam 2 tahun terakhir atau sejak Juli 2020. Dan yang terakhir, pelemahan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Rupiah menyentuh Rp15.200 per dolar. Pelemahan rupiah juga terjadi bersama dengan mata uang lain di kawasan Asia. Pelemahan rupiah terhadap dolar terjadi karena kenaikan suku bunga yang dilakukan bank sentral di negara-negara maju secara bersamaan. Kok ngeri ya? Ada nggak sih cara ngatasinya? Stop. Jangan panik dulu. Kita punya cara loh buat mengatasi resesi. Gimana sih cara ngatasinya? Yang pertama, mempertahankan daya beli masyarakat. Jangan takut belanja ya. Bawang putih, bawang putih yang 13,5. Iya. Atau 15. Ambil setengah-setengah ya Bang? Iya. Gimana yang ini apa yang cutting? Yang itu aja yang Ini aja. Konsep. Cabenya berapa Bang? Kalau setengah berapa? Setengah 35. Cabenya dicampur aja. Yang kedua, menjaga ketahanan dunia usaha. Butuh tambahan modal? Yuk ke Bank Syariah. Kemitraan, keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan merupakan prinsip dalam operasional perbankan syariah. Dengan ciri khas kepatuhan pada prinsip syariah, Bank Syariah bertransaksi menggunakan akad syariah. Berinvestasi hanya pada usaha yang halal, berdasarkan sistem bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Bebas dari transaksi yang tidak jelas, tidak pasti, dan merugikan pihak lain. Dewan Pengawas Syariah ada untuk memastikan kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah. Dengan sifat perbankan syariah yang profit dan falah oriented, Bank Syariah menjadi solusi dalam mencapai keberkahan dan kesejahteraan dunia dan akhirat, serta memajukan ekonomi umat. Semangat masyarakat yang tinggi dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah di era digital, dengan teknologi yang semakin maju, bersambut dengan bertransformasinya bank syariah yang inklusif, inovatif, dan modern. Dengan pelayanan yang profesional, berinovasi meluncurkan beragam produk keuangan yang sesuai kebutuhan seluruh lapisan masyarakat masa kini. Dengan berpegang teguh pada prinsip syariah dan didukung dengan teknologi yang memadai, membuat perbankan syariah semakin kuat dan terpercaya. Yang ketiga, ciptakan lapangan pekerjaan.
Jangan ragu ya buat buka usaha. Jangan takut akan resesi, Mari saling berkolaborasi untuk ciptakan sistem ekonomi yang kuat dan mengayomi.